Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal gurubi farrijil gurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hanya milik Allah segala karunia dan hanya dari Allah segala nikmat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada saat ini untuk bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab hikamnya. Dan seperti biasa sebelum membaca kitab hikam kita ada muqaddimah fiqhiyah tentang fikih yang saat ini kita menggunakan fikih praktis bersuci. Kita saat ini masuk bab baru, bab hukum tato. Hukum tato. Hukum tato kenapa di sini? Sebab tato itu dibahas di saat pembahasan wudhu, sah dan tidak sahnya wudhu dengan tato. Yang harus dibedakan antara hukum menghilangkan dan hukum membuatnya. Membuat tato disepakati haram. Akan tapi apakah setelah itu wajib menghilangkan? Dilihat dulu. Hukum membuat tato adalah haram, maka jangan sampai ada di antara kita mencoba-coba membuat tato. La'anallahu al-washimat wal mustawsimat. Wasimat mustawsimat, washimat mustawsimat. Allah memurka, mengutuk, menjauhkan rahmat dari orang-orang yang mentato dan yang minta untuk dibuatkan tato. Pembuatnya dan yang dibuatkan tato masuk dalam wilayah orang-orang yang didoakan agar dijauhkan dari rahmat. Artinya ini hal yang dilarang dan diharamkan. Baik, kemudian setelah orang punya tato bagaimana? Wajib dihilangkan atau tidak? Sebelum kita baca penjabaran fikih, mungkin biar praktis saja. Wahai preman, Anda ingin hijrah, Anda tidak usah sibuk-sibuk untuk menghapus tato Anda. Allah Maha Kasih. Supaya nanti baca jelentrehnya di sini malah hilang. Kita simpulkan saja. Kalau kita cermati dari tato yang ada itu tidak wajib untuk dihilangkan karena beberapa hal yang kita sebutkan. Maka tidak usah sibuk seorang yang punya tato untuk menghilangkan bekas tatonya. Apalagi disuruh disetrika, dari mana itu? Kan ada tato disetrika, itu ijtihad. Ijtihad itu adalah berusaha untuk tahu hukum, tapi ya merepotkan. Disetrika panas, sakit. Ya karena dia orang pengen tobat, dia mau-mau saja. Yang salah yang ngajari setrika itu siapa? Tidak harus. Sebab tato itu baru wajib dihapus jika terpenuhi 5 hal. Waktu membuatnya dia ngerti hukumnya haram. Kalau waktu membuat nggak ngerti hukumnya nggak wajib kok. Yang kedua, jika tato sudah belum tertanam oleh kulit. Kalau sudah tatonya tertanam kulit nggak wajib kok. Mungkin ditatan. Rata-rata tato sudah tertanam kulit. Kalau belum tertanam kulit wajib dihilangkan karena menghalangi air ke kulit. Tapi kalau sudah tertanam kulit, kulitnya sudah di atas tato, maka wudhunya tetap sah. Kita harus paham di sini supaya tidak
ilmunya akal-akal, ilmunya kira-kira, ini kan repot nanti kayaknya. Nah kita menemukan beberapa orang tuh tangannya kok nggak karu-karuan, kenapa? Disetrika, dulu punya tatonya, ngapain? Kan nggak enak nanti kalau saya ke mana-mana kelihatan tatonya, nggak apa-apa, kenapa? Apalagi saya mau jadi ustadz, ya bagus lah, preman begini kelihatan tatonya, preman aja bisa jadi ustadz, masa nyantri mondok lama-lama nggak bisa jadi ustadz? Ya biar cambuk bagi yang lain dong, nggak apa-apa. Tato model apa saja, selagi tidak wajib, tidak wajib. Ini harus difahamkan supaya kita tidak nyeksa orang. Beragama itu mudah. Adapun sekarang ada alat-alat canggih untuk menghilangkan tato, silakan Anda suka-suka. Anda boleh menghilangkannya. Kalau tidak menghilangkannya pun ternyata juga tidak. Haramnya waktu membuatnya dulu kok. Setelah itu selesai tobat. Dan jangan dikatakan karena dia telah salah dalam membuat maka harus dihukum di saat enggak. Tidak wajib yang jelas untuk dihilangkan kecuali terpenuhi 5 syarat. Dan 5 syarat itu hampir tidak pernah terpenuhi. Sehingga kesimpulannya dimudahkan tidak wajib. Ada 5, tidak ada manfaat. Tadi apa? Waktu mementato sudah ngerti hukumnya, berarti wajib. Kemudian tato belum tertanam, ya, tato dibuat adalah dalam keadaan dia sudah balik. Tato tidak ada manfaatnya. Kalau tatonya ada manfaatnya nggak boleh dibungkas. 5 adalah cara menghilangkan tato tidak sampai menjadikan dia itu wudunya nggak sempurna. Misalnya harus dengan luka sehingga wudunya nggak sempurna pakai tayamum. Kurang lebih seperti itu. Lah 5 syarat ini hampir tidak terpenuhi. 5 ini kita sebutkan di sini, saya rinci, ini gambarannya saja biar semuanya fokus ke sini untuk kita menyimpulkan bahasanya yang punya tato nggak wajib dihilangkan. Kalau ingin tobat cukup tobat saja. Bismillah, Allah Maha Kasih, selesai. Dan yang sudah tahu hukumnya jangan Anda buat tato. Jangan membuat tato. Dan kalau Anda melihat orang tato juga jangan direndahkan. Bisa jadi dia waktu membuat tato dalam keadaan dia tidak mengerti hukumnya tato. Karena dia tidak mengerti hukumnya tato, ya tidak dosa bagi dia. Dan juga tidak wajib dihilangkan. Baik, tato selesai pembahasannya. Ini penjelenterehan kitabnya. Tato adalah menanamkan suatu benda asing yang mempunyai warna ke dalam tubuh dengan cara menggoreskan jarum atau semacamnya yang bisa melukai kulit, sehingga warna tersebut bisa masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadilah pembekuan darah yang bercampur dengan pewarna tersebut dan tertinggallah gambar yang diinginkan. Tidak tahu alatnya macam-macam. Kalau tradisional anak-anak muda itu ya saya kayak jarum dibungkus benang, kemudian dilihatkan mata jarumnya sedikit, dicelupkan ke satu obat pil apa namanya, pil apa, nurit pil apa itu, yang pil hitam, terus ditusuk-tusukkan gitu, ninggalkan warna nanti. Ini tidak tahu macam-macam, kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas tato itu ditanamkan di dalam. Terjadi pembekuan darah sama bercampur warna, kemudian tertutup sama kulit sehingga ada bentuk gambar-gambar. Itu tato. Baik. Adapun larangan tato adalah hadis Nabi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala la'nallahu al-mustawshimat wal washimat wal mustawshimat. Orang yang mentato dan minta ditato. Hukum memasang tato adalah haram jika ada unsur kesengajaan dan setelah mengetahui hukumnya. Kalau tidak tahu, tidak sengaja, lain. Apakah ada tato nggak sengaja? Ada, barangkali luka-luka dikasih obat, tato meninggalkan. Luka dikasih obat, obatnya warnanya hitam, bercampur darah, tertumbur kulit jadi hitam, tatonya jadi batik mega mendung. Misalnya, ya itu kan, ya nggak sengaja. Nah, kemudian kami jelaskan, tato wajib dihilangkan jika memenuhi 5 syarat berikut. Makanya Buya pengen buku kecil ini dimiliki, karena kami hadirkan fikih-fikih yang mungkin jarang dibahas. Nanti ada fikih mesin cuci di sini. Ada fikih tato, fikih mesin cuci, pokoknya fikih yang aneh-aneh nanti kita masukkan di sini. Nggak ada fikih bab mesin jadi, kitab lama nggak ada fikih mesin cuci. Mesin cuci dulu ke bekas sungai dulu. Sekarang sungainya masuk ke rumah. Mengetahui hukum keharaman tato saat meminta dibuatkan tato. Kalau waktu dibuatkan tato dia ngerti hukumnya, berarti memang ingin menentang Allah, maka nanti wajib dihilangkan. Tapi harus ada syarat yang lain terpenuhi. Ini pertama. Yang kedua, makanya jika saat meminta dibuatkan tato tidak tahu hukumnya, maka tidak wajib dihilangkan. Kalau tidak ngerti hukumnya wajib. Membuat tato ketika sudah balik,
Baru nanti kalau mau syarat yang lainnya wajib dihilangkan. Tapi kalau buat tatonya dalam keadaan dia belum balik, wanitanya belum haid, laki-lakinya belum keluar mani dan belum, atau kalau tidak keluar haid tidak keluar mani ditunggu sampai 15 tahun. Kalau belum balik intinya, maka tidak wajib. Kalau balik baru mungkin wajib dilihat dulu syarat yang lainnya. Membuat tato itu soalnya. Tato belum tertutup kulit. Kalau sudah tato tertutup kulit, sebab ada tato tempelan. Kalau tato tempelan itu wajib segera dihilangkan. Kalau mau wudhu nggak sah. Kan ada tato tempelan. Mungkin zaman sekarang kita masih ingat kalau masa kecil itu ada satu permen atau mainan itu beli itu nanti dikasih tempelin. Adapun tato yang ditempel atau yang tidak ditanam di dalam kulit harus tetap dihilangkan, dan jika menghalangi air sampai ke kulit menjadi sebab tidak sahnya wudhu. Ini ada tambahan. Masalah henna atau pacar kulit, pacar kuku, pacar itu kan meninggalkan warna. Hukum henna al-henna, pacar warna, pewarna atau pacar pada umumnya adalah tidak menjadi sebab terhalangnya air. Sebab itu yang tertinggal warnanya bukan benda. Itu hanya meninggalkan warna saja, bekas warna. Tidak menjadi sebab terhalangnya air ke kulit. Dan di saat bersuci karena henna hanya meninggalkan warna dan tidak meninggalkan sesuatu zat yang menjadi penghalang air. Enggak ada lagi zatnya. Jadi misalnya ada benda henna itu kayak bubuk itu, kemudian dengan dicampuri dengan campuran yang sudah campurannya kemudian ditempelkan di gambar-gambar, ini nempel. Lah bendanya ini memang kalau pakai wudhu menghalangi adalah tidak sah. Cuman setelah beberapa menit kemudian dicabut, ini dikerek, dihabiskan, dicuci, tinggal warnanya, maka warnanya itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit karena warna adalah warna. Tidak ada zatnya, tidak ada materinya, tidak ada bendanya, hanya warna. Taib, tanda henaknya. Cuman itu henak kan ada dua macam, ada henak yang cat, itu nggak bisa. Henak bukan henak yang tinggal cat. Namanya apa kalau henak yang cat? Jadi pewarna kuku tapi pakai cat, namanya apa? Kutek. Karena itu menghalangi kuku,
maka itu tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Baik. Tanda henna jenis ini adalah tidak mudah hilang. Dan hilangnya adalah berangsur sedikit demi sedikit. Henna yang beneran tadi itu adalah kuat. Jadi kalau hilang itu adalah perlahan, kena air perlahan sampai beberapa hari luntur dikit. Akan tapi akhir-akhir ini ada jenis pacar atau henna yang ternyata meninggalkan zat bersama warna tersebut, sehingga jika digosok akan hilang warna tersebut bersama hilangnya zat. Jadi gampang. Jadi warnanya betul warna zatnya tadi. Nggak tahu ini bahasa Indonesianya benar zat. Jadi ada bendanya, ada materinya. Sehingga kalau digosok ya cepat hilang. Hilang ya hilang. Maka itu nggak sah menghalangi air sampai ke kulit. Itu ada henna jenis yang baru. Makanya digambarkan cepat jadi, selesai, nempel kuat. Tapi kalau digosok hilang. Tapi kalau henna yang beneran digosok nggak hilang, nggak langsung hilang, perlu waktu. Maka dari itu henna jenis ini sebelum dihilangkan akan menghalangi air untuk sampai kepada kulit, sehingga menjadi sebab tidak sahnya wudu. Kita masuk bab fardu wudu. Bismillah. Kita kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darain amin. Ila anqal ilahi hadha dhulli dhahirun baina yadayk wa hadha hali la yakhfa alayk minka atlubul wusul ilaik wa bika astadillu alaik fahdini binurika ilaik wa akimni bisidkil ubudiyati baina yadaik. Ini panjatan doa Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ilahi, wahai Tuhanku, iktiraf, pengakuan tentang penghambaan, menyadari tentang kerendahan dan kelemahannya di hadapan Allah yang maha suci, yang maha luhur, maha tinggi. Ilahi hadzal dzulli, ya Allah, inilah kerendahanku. Aku hina dengan dosa, dengan maksiat, dengan keteledoran. Itu zahir. Adapun kehinaanku sudah sangat jelas bagimu ya Allah. Aku sembunyi pun kan tetap tahu. Jadi engkau maha tahu tentang kekuranganku ya Allah. Wa hadza khali la yakhfa alaik. Ini keadaanku yang juga tidak tersembunyi dari pandanganmu ya Allah. Engkau tahu keadaanku ya Allah. Kalau Imam Haddad menyanjungkan mirip seperti ini dengan panjatan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup pengetahuan Allah. Allah sudah tahu keadaanku. Enggak pakai aku berdoa. Apa yang aku inginkan Allah sudah maha tahu, tapi aku berdoa. Kenapa aku tetap berdoa? Padahal Allah sudah tahu kalau aku punya hajat. Kita punya hajat, yang belum nikah pengen nikah, nggak ngomong dia, tapi Allah tahu. Yang tak tahunya hari ini pengen dapat uang begini untuk sekolahkan anak, tahu. Sebelum kita manjatkan doa sudah tahu. Tapi kenapa kita berdoa? Fadu'ai wabtihali, adapun doaku, permohonanku, ini adalah syahidun li biftikori, untuk menunjukkan bahwa saya memang menampakkan, aku ingin pamer di hadapan Allah, memang aku ini lemah ya Allah. Jadi kan adab, dengan manusia saja adab. Coba Anda meminta pada orang lalu kita, itu banyak duit, kaya, minta Pak. Ya, itu kurang ajar itu. Sombong begitu minta. Ya harus, mohon maaf Pak Haji, 2 hari belum makan, rumah saya roboh, gitu. Dengan manusia begitu, apalagi kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Tampakkan penghambaanmu, kelemahanmu, setelah itu memohonlah kepada Allah. Seorang hamba semakin tinggi kesadaran tentang kehambaannya, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Kalau sudah kesadaran akan hambanya itu mulai luntur, semakin runtuh dia.
Sehingga ibadah itu tidak lain adalah pemantapan kesadaran akan kehambaan seorang hamba. Namanya ibadah, abad. Jadi seharusnya semakin kita beribadah itu semakin menyadari kalau kita hamba, sehingga kita tidak mudah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Minka atlubul wusul ilaik, darimulah aku ingin sampai kepada keridhaanmu ya Allah. Keridhaan darimu, aku ingin sampai keridhaanmu ya Allah. Surgamu, kemuliaan di surga. Ternyata aku pun juga enggak mampu, aku hanya menginginkan saja, dan aku tidak bisa sampai ke sana kecuali denganmu. Maka atlubul wusulu ilaik, minka, dengan mulayah, dari mulai aku minta. Jadi kita ingin disampaikan ke surga, minta kepada Allah. Sehingga tidak boleh ada setelah itu orang yang mengandalkan amalnya. Mengandalkan amalnya bukan berarti amal tidak berguna, akan tapi tidak boleh kita mengandalkan amal kita. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Nabi menyebutkan tidak akan memasukkan ke surga amal seorang hamba. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali di saat Allah meliputiku dengan rahmatnya, maka baru aku masuk surga. Ini bukan berarti kita meremehkan amal, tidak. Dan di saat Nabi mengatakan juga aku, bukan berarti Nabi bukan ahli surga. Nabi ahli surga tanpa riwayat ini. Hanya kita tidak boleh mengandalkan amal. Kenapa kita mengandalkan amal? Wong amal kita saja dari siapa? Coba menjadikan Anda mau ke sini itu siapa? Kalau Allah mencabut kehendakmu untuk pergi ke sini, gak akan bisa. Kalau Allah sudah mencabut kemauanmu, bahkan mencabut kekuatanmu untuk sholat, gak bisa sholat. Kita tidak punya sahab untuk beribadah, sahabnya full dari Allah. Setelah itu kita akan mengandalkan, oh tidak, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi jangan sampai kita mengatakan kalau begitu tidak perlu beramal. Lah, amal ini adalah memang ciri khasnya seorang hamba. Penghambaan beramal itu. Kalau betul engkau merindu surga, secara otomatis engkau akan beribadah. Karena ibadahmu itu adalah karena engkau menyadari sebagai seorang hamba yang rindu surga Allah. Kecuali di saat dirimu sudah tidak mengharap lagi surga Allah, maka engkau tidak beribadah. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada salah faham bahwasanya oh kalau itu beramal tidak. Nabi hanya mengatakan itu. Mengatakan bahwasanya tidak boleh orang mengandalkan amalnya. Akan tapi yang harus kita rindu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibn Atha al-Sakandari menyadari bahwasanya tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali jika Allah menolong kita untuk sampai. Maka kita minta kepada Allah, minka atubul wusul ilaik, wabika astadillu alaik, dan denganmu ya Allah, ya Allah aku mencari petunjuk untuk sampai kepadamu. Denganmu mencari jalan untuk sampai kepadamu, dengan Allah. Mungkin seorang belajar dengan kecerdasannya, pintar luar biasa, belum tentu dia mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah hanya dari Allah. Kita belajar mengetahui ilmu. Apakah semua orang yang berilmu mendapatkan hidayah? Bisa saja ilmu hanya di otaknya, dia ngerti itu halal dan haram, itu haram, kenapa dia melanggar? Apakah dia tidak tahu kalau itu haram? Dia ngerti haram, cuman dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga dia melanggar yang haram. Maka untuk mendapatkan petunjuk, astadillu, mendapatkan dalil, alaika, kepada Allah, itu adalah dengan Allah. Agar kita mendapatkan petunjuk dengan Allah. Dan kita pun sebenarnya sudah dilatih oleh Allah agar tidak lupa, tidak ragu untuk meminta itu, meminta petunjuk dari Allah. Sehingga dalam sehari kita tidak kurang dari 17 kali kita memohon dengan khusus ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada kami petunjuk ya Allah. Sudah begitu dia itu ingin menikah dengan seorang muslim, hanya syaratnya dari keluarga. Padahal aku lihat tadi dia di sana, di sini, masya Allah. Loh, kalau sudah dipilih oleh Allah, semuanya akan dimudahkan. Maka dari dasar kesadaran itulah maka mohonlah Imam Ibn Attal As-Sakandari dengan munajat ini, ilahi hadza dzulli baina yadaik. Engkau maha tahu tentang kelemahanku ya Allah. Engkau maha tahu keadaanku ya Allah. Dan engkau juga tahu aku ingin sampai kepadamu pun minta pertolongan darimu ya Allah. Dan engkau juga maha tahu ya Allah, aku untuk kenal engkau pun juga minta petunjuk darimu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah, maka berikan kepada kami bimbinganmu, bimbinganmu, bimbinganmu ya Allah, hidayah, petunjukmu, dan mudahkan kami untuk melakukan ibadah-ibadah dengan penuh kesadaran bahwa ibadah itu untuk memantapkan kesadaran akan kehambaanku ya, kehambaanku. Ini yang disampaikan oleh Ibn Attal As-Sakandari dalam munajatnya. Maka sadari wahai para hamba-hamba terkasih Allah, di dalam kita melakukan sholat harus menyadari bahasanya kita adalah hamba. Ibadah menampakkan penghambaan, patuh dengan petunjuk. Sesuatu yang selama ini kita agung-agungkan, jidat harus taruh di bawah, tempelkan ke bumi agar dengan sujud kita, sujud menampakkan kerendahan kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan pada kita keimanan yang kuat, kesadaran yang penuh akan kehambaan kita, sehingga kita menjadi hamba yang mudah menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukur jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasan hukum tato dan penjelasan kitab hikamnya. Mengutip yang telah guru kita tercinta Buya Yahya sampaikan, semakin tinggi kesadaran seorang hamba tentang kehambaannya, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radikun Network dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya 3 bersaudara. Saya anak laki-laki satu-satunya paling bontot. Ibu saya masih ada, ayah sudah meninggal. Kakak-kakak saya ingin menjual rumah yang ditempati oleh ibu saya. Emang itu rumah peninggalan ayah, rumah waris. Saya bersikeras tidak mau menjual rumah itu karena ibu masih di sana. Saya sering bersitegang dengan saudara-saudara saya untuk mempertahankan rumah itu. Bukan untuk saya pribadi, tapi buat ibu saya. Minta pencerahannya Buya, apa selama ini yang saya lakukan ini salah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang anak dan sangat benar di saat Anda memikirkan ibunda Anda agar tempat tinggal ibunda Anda tetap nyaman di rumah yang ada. Anda benar merindukan itu. Tapi Anda telah salah jika Anda menghalangi hak saudara-saudara Anda. Sebab dari detik ayahanda Anda dicabut nyawanya, harta yang ditinggal berpindah hak miliknya kepada ahli warisnya. 1/8 untuk ibunda Anda sebagai zaujah, selebihnya adalah dibagi antara Anda dengan kakak Anda, 1/2. Dan memang seperti itu. Jadi anak kakak Anda yang ingin menjual bisa saja sangat dibenarkan karena mungkin beliau punya hajat, punya utang barangkali dan sebagainya.
Akan tapi kakak Anda juga menjadi tidak benar kalau ternyata tidak memikirkan rumah ibunda. Tolong semuanya itu mendengar, barangkali kakak mendengar juga berbenah. Maka yang tepat adalah apa? Jangan marah, tapi musyawarah. Anda sebagai adik tidak perlu melarang, tinggal bertanya, kakak, kalau rumah ini dijual nanti Umi tinggal di mana? Bisa jadi kakak Anda akan menjawab dengan kalimat tegas, saya ada rumah, saya akan muliakan ibu. Loh, berarti kakak ingin menjual untuk mengambil haknya, bukan ingin melantarkan sang ibunda. Jadi dilihat keadaannya, kita tidak bisa mengatakan Anda salah, Anda merindukan kebenaran, salahnya Anda menghalangi hak warisnya orang lain. Dan termasuk ini yang perlu kami ingatkan, pengennya baik tapi salah, yaitu di saat ayah meninggal dunia, warisan tidak segera dibagi karena ibu masih hidup. Kalau ditanya kenapa tidak dibagi, karena ibu masih hidup. Sebetulnya itu ada kalimat halus yang kurang ajar. Sebab maknanya apa? Ya kalau dibagi nanti ibu mati. Jadi seolah-olah meyakini ibunya bakal mati duluan, nunggu ibunya mati. Lah kan kacau. Tidak, jika ayahmu meninggal dunia lalu meninggalkan engkau sebagai anak dan ibundamu sebagai istri beliau, maka ketahuilah setelah beliau meninggal, maka ibundamu berhak mendapatkan waris seperti Anda mendapatkan waris. Hanya masalah pembagian saja diatur. Apakah nanti mungkin ada orang yang rindu rumah pusaka, rumah peninggalan kalau tidak diganggu, ada kenangan-kenangan yang mungkin tidak tega kalau kita ingin memusnahkan kenangan itu, maka bagaimana kalau rumah itu diabadikan? Tentu ada pilihan-pilihan yang bisa dihadirkan. Apakah kakaknya atau Anda nombokin, ya dia dijual, harganya berapa? Misalnya harganya 300 juta. Ya sudah, bagian Anda kan misalnya harganya 400 juta. Bukan 400 berapa? Pokoknya dia tinggal diatur 1/8 buat ibu. Kemudian dari sisanya dijadikan 4 bagian, lalu 2 Anda laki-laki ngambil 2, kakak Anda 1, kira-kira dapat berapa ratus? Tinggal tomboki. Ya sudah kakak, bagianmu ternyata adalah 100 berapa puluh juta, maka saya bayar kak, dan kamu kakak saya bayar, berarti ini rumah adalah milikku. Bisa saja banyak pilihan. Atau karena kakak sudah kaya dan Anda juga kaya, sudahlah kita tidak usah mengambil, kita berikan saja semuanya ke ibu. Biasa saja hibah, dan tidak boleh dipaksakan. Mungkin semua anak-anak, jangan sampai tanah ini di rumah ini dihancur dan dibagi-bagi. Gimana dek, kak? Sudahlah, aku tidak mau ngambil harta waris ini, biarkan rumah ini milik ibu, maka saya ikrarkan bagian saya berikan ke ibu, yang 2 bagian saya berikan ke ibu, sehingga rumah itu utuh milik ibunya. Pun pada akhirnya nanti kalau ibunya wafat, diwaris juga kepada mereka dan dengan hitungan yang tidak berbeda. Cuman tidak ada kesan mendoakan ibunya cepat mati. Naudzubillah. Jadi perlu sekarang itu diskusi paling enak, musyawarah. Atau semua membebaskan haknya, ini akan wakaf saja. Untuk apa? Sepanjang ibu masih ada, maka ibu boleh tinggal di sini. Kalau tidak, maka rumah ini akan kita gunakan untuk TPQ sampai mati. Wah, ini hebat, cakep. Jadi masih bermacam-macam cara untuk damai. Yang tidak boleh adalah seperti yang terjadi di keluarga Anda, kakak bersikeras untuk menjualnya, kakak ingin menjualnya, lalu Anda bersikeras untuk tidak menjualnya. Akhirnya kakak adik berantem. Nggak boleh begitu. Dan pastikan Anda semuanya itu di saat pembagian waris tidak ada yang mengangkat suara, tidak ada gesekan, tidak ada permusuhan, tidak ada caci maki. Maka jangan sampai Anda menjadi orang yang berani mengangkat suara di situ. Biasanya setannya satu, ngangkat suara satu langsung panas semuanya. Hati-hati, waris itu yang gede setannya. Yang gede setannya urusan waris, bukan barangnya. Kadang memang berebut waris ada orang kaya raya. Kadang yang namanya rebutan waris adalah orang fakir rebutan meja patah kaki. Yang penting masuk neraka jahanam. Hati-hati berebut waris. Jadi kalau pengen tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu, lihat orang yang paling kejam itu ngerebut waris saudaranya. Perebut waris melakukan 3 dosa sekaligus. Dosa yang pertama ngambil hak saudaranya, dosa ketiga mutus persaudaraan, dosa ketiga adalah menyakiti ibundanya atau ayahandanya. Makanya dosanya gede berebut waris. Itu saja insyaallah. Semoga ini semuanya, kita tidak bisa memastikan seperti apa, maksudnya kita yang mana yang keras hati kami tidak tahu, tapi semoga Anda dan kakak-kakak Anda dan umi Anda mendengar ini,
kemudian setelah itu berdamai dan indah setelah itu dunia hingga di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Punten izin bertanya Buya. Silakan. Tadi Buya menjelaskan tentang sampai kepada Allah. Saya mau bertanya, sampai kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Baik. Dan satu lagi boleh Buya? Alex, silakan. Dan cirinya itu gimana Buya? Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud sampai kepada Allah adalah, ini betul pertanyaan yang penting, jangan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah itu adalah jika seorang hamba dengan kesadarannya penuh yang penuh di dalam segala aktivitasnya, semuanya dihubungkan dengan Allah. Biarpun kelihatannya hanya urusan dengan saudaranya, ingat, karena Allah, karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Dia sadar betul bahwasanya apa yang ia lakukanlah itu sampai kepada Allah. Jadi semua aktivitasnya tidak akan lepas daripada kesadarannya bahwasanya ini harus aku kerjakan karena Allah. Kalau seandainya orang sudah sampai kepada Allah, kira-kira sama istrinya gimana? Mungkin nyakar, nyaci? Enggak mungkin dia. Bahkan di saat dimarahi pun, saya pengen dengan marah istriku bagaimana saya mendapatkan pahala, saya akan sabar dan seterusnya. Lihat, indah kalau orang sudah sampai kepada Allah. Kemudian nanti sampai kepada Allah itu kalau setelah kehidupan di dunia dia masuk surga Allah, karena disitulah keridhaan Allah. Jika Anda bertanya tentang keadaan di dunia, Anda berbisnis, berdagang, tapi Anda jungkir balik berdagang, ternyata di otak Anda adalah keuntungannya berapa persen adalah untuk Allah. Lain sampai Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Berarti sampai kepada Allah dalam bahasa lain sambung hatimu dengan Allah. Itu sampai kepada Allah. Istilah itu kan wusul. Karena gambarnya wusul itu adalah orang selama ini berjalan, berusaha mencari ridho Allah sehingga setelah itu sampai, maka pakai istilah sampai. Artinya ya sudah, artinya dengan Allah, melakukan karena Allah, dikit-dikit karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sehingga orang yang sampai kepada Allah itu berarti kan sangat dekat di dalam kesadarannya kepada Allah. Maka apa? Dia merasa terus dilihat oleh Allah. Makom tinggi, makom ihsan, makom muraqabah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Kalau tidak engkau melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihatmu. Sehingga apa? Mau maksiat Allah, ingat Allah tidak. Mau malas-malas bangun malam, nah ini kan pahala dari Allah. Mau bantu ibunya, malas, enggak, ada ridho Allah di sini. Coba. Sehingga bagaimana bayangin Anda orang bersedekah 5 miliar, ini kan bagi kita kan mikir, kok bisa, wong kerja keras banting tulang aja repot banget kok dikasih untuk bangun masjid 5 miliar. Loh, bagi orang yang kita belum kenal Allah ya kerepotan, tapi bagi dia, ini nikmat bagiku, besok tak tambah lagi kok. Ada orang sholat semalam sampai berapa puluh rakaat, kok bisa? Ya kan begitu loh. Jadi memang kalau sudah sampai kepada Allah akan menjadi indah semuanya. Itu makna sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua apa tadi? Ciri-cirinya itu tadi, cirinya hidupnya orang yang kenal Allah adalah dengan Allah dia baik, dengan hamba Allah dia juga baik. Itu cirinya. Tidak usah berhayal jago sholat, tapi nyelkit sama si istrinya. Wah ini kayaknya kenal Allah, nggak kenal Allah dia. Wah ini tidak bisa sama tetangganya, enggak. Tandanya yang orang yang sampai kepada Allah hidupnya indah. Nah, perkenalan dengan Allah itu ya kayak kita dengan manusia itu adalah kawan dekat, agak dekat, sedang begitu. Ada orang kenal Allah sangat dekat sehingga semuanya jadi indah. Ada yang kadang-kadang sama istrinya sabar tapi giliran sama saudaranya kurang sabar. Tapi masih lumayan dia, kadang-kadang nyesel. Ya gitu, tingkat semakin tinggi tingkat kedekatan kita kepada Allah, semakin kita mudah melakukan kebaikan, semakin mudah kita menjauhi kemaksiatan. Kan dalam hadis qudsi kan disebutkan orang yataqarrab ila Allah, mencoba mendekat kepada Allah dengan yang fardu, dengan yang sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza kuntu ahbabtu idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, apa kata Allah?
Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau sudah aku mencintai seorang hamba, aku akan menjadi matanya untuk melihat, aku menjadi tangannya untuk memukul, menjadi kakinya untuk berjalan. Bukan Allah menjadi mata, tidak. Matanya dijaga oleh Allah. Melihat yang haram susah. Mau melihat yang haram ada aja sebabnya. Itu. Kaki mau melangkah haram ada. Nggak bisa nggak ini itu. Maka orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau sudah orang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya kemaksiatan dilaksanakan. Sehingga yang pernah kami sampaikan dalam satu hikmah yang kami susun, tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kemaksiatan biarpun sudah direncanakan. Lihat, tengok diri Anda, apakah Anda golongan itu? Dan tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudah melakukan kemaksiatan yang enggak direncanakan sekalipun, dan begitu susahnya melakukan kebaikan biarpun sudah direncanakan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah wanita untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang akan saya tanyakan hampir persis sama dengan yang tadi yang ditanyakan pertama. Hanya yang tidak setuju rumah ini dijual. Ini warisan rumah, Buya. Rumah ini tidak mau dijual karena ibunya masih ada, yaitu saya. Nanti katanya di mana mami mau tinggal, katanya gitu. Nah, tapi anak sambung saya menginginkan rumah itu cepat-cepat dijual. Akhirnya saya berpikir begini, bagaimana kalau dijual tapi saya minta 1/3 bagian dari hasil penjualan rumah itu untuk dibelikan rumah. Tuh. Jadi pertanyaannya, boleh nggak begitu Buya? Maksudnya itu jadi 1/3 bagian untuk dibelikan rumah lagi. Sedangkan yang akan dibaginya itu anak 7 Buya. Laki-laki 4, perempuan 3. Masya Allah. Baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda bukan Nabi membuat aturan warisan sendiri. Dari mana 1/3 Anda ambil? Wong itu amilnya anak-anak kok. Kok langsung 1/3 begitu? Kecuali Anda sebagai seorang istri mengatakan, ya, Anda seorang anak jatah Anda. Karena nggak ada 1/3-an di situ. Harus diwarislah anak-anaknya, bukan 1/3 baru diwaris, tidak. Ya tinggal nanti musyawarah seperti pertanyaan sebelumnya, dimusyawarahkan yang baik. Masa ibunya akan diusir dari rumah? Atau ibunya hanya manggil bagian yang hanya 1/8? 1/8 mungkin hanya dapat toilet. Nah itulah. Jadi nggak bisa kita mengatur seenak mentang-mentang kita kakak terbesar, dari rumah ini separuh buat ibu dulu, seperti itu lagi. Oh enggak, haknya anak berikan pada anak. Jadi tetap dihitung anaknya berapa dan sebagainya. Adapun masalah rumah ibunda itu adalah didiskusikan. Bisa jadi di antara 7 anak itu sudah menyiapkan rumah untuk ibundanya yang lebih nyaman. Di rumah lamanya Masya Allah licin lantainya, gendengnya sering bocor barangkali. Di rumah yang barunya sudah siap, mungkin begitu. Makanya jangan sampai kita menghalangi pembagian waris. Adapun karena ibu masih hidup, semoga panjang umur, jangan didoain mati. Semoga panjang umur seperti itu Ibu. Tetap sesuai dengan petunjuk waris, bukan langsung 1/3. Yaitu kan kami sampaikan maksudnya ibu baik, agar ibu punya rumah. Tapi kalau kita mengambil haknya orang kan tidak boleh. Kecuali jatahnya ibu, Anda belikan rumah untuk ibu, sah-sah saja. Atau jatahnya ibu, tadi ibunda dibelikan rumah, sah-sah saja. Tapi kalau menghalangi pembagian waris itu menjadikan sebab tertundanya penyampaian hak, dan itu haram, bermasalah nanti pada akhirnya. Jadi waris tetap segera dibagi. Adapun ibunda ya dimusyawarahkan. Nggak usah pusing, ibunda disiapkan rumah, disewakan atau masa anak sebanyak itu nggak ada yang berbakti?
Nah ini kan berarti ahli neraka semuanya dong. Masa punya rumah, anaknya 7, punya rumah 7, ibunya mungkin ibunya indah. Jadi ibunya tuh selera makannya tuh kan senangnya tuh ibunya tuh nggak banyak seleranya. Soto, sate, bakso, mie ini. Jadi tinggal hari pertama di rumah anak soto, sate, enak kan? Anaknya banyak itu. Jadi jangan dibikin menjadi masalah. Semuanya indah. Ibu diajak diskusi ibu, karena ini rumah harus dibagi bagaimana? Kalau ngomongnya benar nggak akan marah seorang ibu. Kadang-kadang kita ini sebagai seorang anak sok pengen jadi pahlawan, tapi nggak pakai pengilmu. Jangan dibagi kayak tadi. Biar ibu ini, ibu kasihan ibu. Kasihan ibu, nggak kasihan sama ini hamba Allah juga. Nah seperti itu. Maka diskusikan yang baik. Kemudian nasihat buat anak, ibundamu adalah ibundamu. Semakin kuat kerinduanmu untuk mengabdi, semakin besar keberkahan dan kemudahan yang Allah berikan kepadamu. Kalau ada seorang ribut urusan waris sampai ibunya tersiksa, waduh, dia daftar sengsara di dunia sebelum di akhirat. Yang hati-hati. Tapi kalau kita rindu untuk muliakan ibunda, Allah akan muliakan kita. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan membacakan kembali pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya panjang umur, selalu diberikan kesehatan dan hajat-hajatnya dikabul. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah dari Cirebon. Afwan Buya mau tanya. Waktu itu imamnya sudah sepuh. Beliau lupa takbir kedua dan jamaah tidak menegur atau tidak mengerti. Takbir apa? Takbir sholat Buya. Lupa takbir apa? Lupa baca. Waktu itu imamnya sudah sepuh. Beliau lupa takbir kedua. Lupa takbir kedua. Sebentar. Ada 2 takbir? Afwan Buya, di sholat Idul Adha. Baca dulu, belum balesin, potong-potong. Lupa takbir. Baik. Beliau lupa takbir kedua dan jamaah tidak menegur. Setahu saya, kalau tidak salah, sholat Idul Adha takbir pertama kan 7 kali dan yang takbir kedua 5 kali. Pada waktu itu imam di kami lupa takbir kedua. Beliau langsung baca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Buya, kalau sholat Idul Adha tidak takbir kedua, gimana Buya? Apakah sholat Idul Adha-nya sah? Syukron Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha itu sholatnya setahun 2 kali dok. Jadi biarpun seorang alim potensi mungkin lupa itu mungkin sekali. Kita jarang sholat takbir sampai 7 kali kan. Ini biasanya. Ada sering khotib, makanya tolonglah belajar juga tidak gampang ribut nanti pada akhirnya. Di dalam sholat hari raya Idul Adha dalam madhab kita itu yang wajib hanya sekali Allahu Akbar, selebihnya sunnah. Sekalipun juga sudah sah. Makanya kalau ternyata imamnya lupa, nggak usah diribut, dibodoh-bodohin. Yang bodohin. Ya sudah, walau namanya lupa, terlanjur bismillah nggak boleh balik lagi malahan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah lanjut. Nah, makanya ini penting juga biar tahu. Berbeda sholat jenazah. Makanya kalau kita masbuk misalnya, imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baru nyusul. Ya kita sedapatnya, nggak usah nambah karena itu bukan kewajiban. Berbeda kalau kita masbuk di dalam sholat jenazah, sebab takbir adalah rukun. Kita dapat takbir, imam sudah Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, sholawat kepada Nabi. Baru yang ketiga kita usul Allahu Akbar. Baru kita dapat 2, imam Assalamualaikum. Kita nambah sendiri. Sebab takbir dalam sholat jenazah seperti rakaat dalam sholat duhur. Itu bedanya. Jadi sholat Idul Adha enggak cuman Allahu Akbar tok sah. Sunnahnya adalah dengan bilangan tadi. Seperti itu ya. Kalau sudah tahu itu enak, enggak gampang nyaling. Sebab ini orang awam tuh sensitif banget. Wah ini ngundang orang jauh-jauh, salah lagi. Enggak salah. Waduh, ribut sak kampung. Ya itu salahnya kurang ngaji. Kalau ngaji kan enak. Ngaji begini enak. Ini pun baru sadar. Di sini pun kayaknya baru tahu sekarang juga, kan repot ini. Jadi apa-apa nih nanti. Begini saja insyaallah. Bahkan bagi ibu-ibu yang sibuk ngurusin kue sampai nggak sempat sholat hari raya Idul Fitri, ya sholat di rumah, nggak pakai khutbah, sholat kayak sholat qabliyah duhur, Allahu Akbar, nggak pakai tujuan, sah, sudah dapat pahala.
Jangan sampai tidak melakukan sholat Id. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Bismillah. Maulid Akbar, sampaikan, niatkan. Maulid Akbar Al-Bahjah, satu hati di Al-Bahjah 1446, jatuh tanggal 5 Rabiul Awal 1446 atau 8 September 2024 di Al-Bahjah. Ini kan acara tahunan, acara silaturahmi akbar kita tahunan, pagi sampai selesai. Di sini perlu kami sampaikan, Anda kami undang untuk bisa menghadiri. Kemudian Anda kami undang bukan sekedar menjadi hadirin, tapi menjadi penyelenggara, biar pahalanya lebih gede. Kalau Anda hadir, Anda mendapatkan pahalanya orang yang hadir di majelis mulia, pahalanya gede. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara, Anda mendapatkan pahalanya orang yang hadir, plus semua orang yang hadir pahalanya ngalir kepada Anda, karena Anda menjadi penyelenggara. Bagaimana menjadi penyelenggara? Ikut andil di dalam acara besar ini. Maka bismillah, sisihkan rezeki Anda untuk acara akbar ini, langsung salurkan ke Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kontak personnya adalah 085321321302. Untuk stay setelah tinggi kita perlu dukungan, perlu didukung dengan bermacam-macam penyempurna program, mulai dari perpustakaan, mulai dari macam-macam sound money ini, karena kita pengennya memanja anak dengan pendidikan, dengan ilmu, karena mereka kelak harus terjun di masyarakat dengan menyebarkan ilmu itu. Maka ayo bergabunglah langsung Anda untuk bisa menjadi pejuang-pejuang yang mendapatkan pahala berlipat-lipat, mendidik para ulama, calon ulama. Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-444-6851, kode bank 451, atas nama Sarpras Taiba. Konfirmasi melalui 0822-1950-4813. Jangan lupa Palestina, Palestina, Palestina. Anda boleh makan enak, tapi ingat jangan lupa Palestina. Anda boleh tidur nyenyak, tapi bangun dan ingat Palestina. Sisihkan rezeki Anda untuk Palestina. Palestina. Semoga Allah menjaga kita semua sehingga negeri kita tetap aman, damai, ya. Dengan sedekah dan derma yang kita berikan, semoga menjadi sebab kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung salurkan ke Bank Muamalat, nomor rekening 1390-123123 atas nama Al-Bahjah Peduli Palestina, kode bank 147, atau melalui website lazalbahjah.org. Informasi dan konfirmasi 0812-2272-2164. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di keluarga kami, muliakan kami di diri kami, muliakan kami di masyarakat kami, muliakan kami ya Allah di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau maha tahu keadaan kami dan keadaan mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik, saudara dengan saudara bermusuhan karena peninggalan orang tua. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu yang memutus tali persaudaraan karena waris, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang berebut waris, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran, lembutkan hatinya sehingga pulang dari majelis ini mereka berdamai dengan saudaranya, hingga mereka terbebas daripada ancaman ya Allah, daripada murka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah dari percekcokan, perselisihan, pertikaian, pertumpahan darah. Dan jadikan kami juru damai di negeri ini, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, yang tidak menfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah,
Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di sini segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dikirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon jadikan kami bersama mereka ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, ya Allah, kami mohon ampuni mereka, dan sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, akan tapi apapun bentuknya mereka telah sakit oleh kalimat kami, maka kami mohon ampuni, angkat derajat mereka, muliakan mereka, dan kami mohon ampuni kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, muliakan mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan sungguh kami tidak ingin punya dendam sedikit pun di hati kami kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ya Allah kelapangan dalam rezeki kami, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.